Di akhir zaman ini kita harus memilih sorga atau neraka. Kalau sorga gandum, orang-orang benar. Neraka lalang, itu anak-anak si jahat yang berasal dari iblis. Ketika kita memilih untuk ikut Yesus ke sorga, hidup kita naik bukannya turun. Sekali Yesus, tetap Yesus. Banyak kita diuji oleh ujian cobaan, oleh beban masalah. Semakin mengkilat rohani kita. Percayalah, Yesus tidak pernah membiarkan saudara. Walaupun di tengah-tengah kita berdiri lalang, tapi kita tetap kokoh karena kita memiliki Yesus. Berkata, marilah kepada semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Bagi siapa? Bagi orang percaya, orang benar, ya, takkan berubah sampai selamanya. Itu saudara dan saya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, selamat jumpa kembali dengan seluruh jemaat Petra Oikumene Kahukup. Terima kasih karena saya percaya kasih Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun dalam situasi pandemi tetap semangat. Semangat itu adalah modal yang utama bagi kita untuk belajar tentang kasih Tuhan, untuk bekerja, memenuhi keperluan-keperluan hidup kita. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami boleh berjumpa kembali walaupun hanya melalui Zoom meeting ini untuk mengabarkan Injil kepada jemaat, kepada banyak orang, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati para pendengar, jemaat Tuhan di Kahukup dimanapun berada. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kesehatan dan perlindungan senantiasa. Inilah doa kami Bapa. Kami sambut kebenaran firman ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus mengurapi kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Judul pelajaran kita pada saat ini adalah lalang di antara gandum. Ya. Lalang di antara gandum. Ini perumpamaan Yesus ketika dia berada di atas dunia ini bersama dengan murid-muridnya. Dan banyak orang mengikuti dia. Karena ketika Yesus berada di atas dunia ini selama 3,5 tahun, kemanapun dia pergi, banyak orang mengikuti dia. Karena orang-orang pada saat itu haus dan lapar akan Injil kebenaran Tuhan. Sehingga mereka mau mengikuti Yesus kemanapun mereka pergi. Jadi ada satu perumpamaan Yesus dari sekian banyak perumpamaan yang diberi judul lalang di antara gandum. Baik, kita masuk ke slide yang pertama. Jadi perumpamaan ini saudara bisa buka di dalam kitab Injil Matius, ya, lalang di antara gandum. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Yesus berkata, dengarkan baik-baik saudaraku yang kekasih, saya center pakai PowerPoint ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Titik. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ayat yang berikut. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Slide berikut, ayat selanjutnya. Kita bergeser ke slide. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya.
Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tanda tanya di situ juga. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat selanjutnya, kita beralih ke slide yang berikut. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat yang berikut dari perumpamaan ini, ayat 30. Mundur satu lagi. Mundur satu lagi, satu slide mundur. Ya, jadi biarkanlah. Maju lagi satu slide. Oke. Sebenarnya ada satu ayat lagi yang mungkin terlewati. Maka orang benar itu akan bercahaya seperti matahari. Baik. Saudara lihat ya, dari perumpamaan ini mungkin kita belum mengerti. Saudara dan saya belum mengerti apa sih arti perumpamaan itu. Bahkan murid-murid Yesus pun belum mengerti. Makanya mereka bertanya kepada Yesus, apa arti perumpamaan itu? Kemudian Yesus jelaskan, kita maju ke ayat berikut atau slide berikut. Dari Matius 13, ayat 36 sampai 43, dan Yesus berkata, inilah arti lalang di antara gandum. Ayat 36. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Saudaraku yang kekasih, para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada. Sekali lagi, orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia. Pertanyaan saya, siapa anak manusia? Yesus Kristus. Ladang ialah dunia di mana saudara dan saya berada. Ladang ialah dunia ya, di mana saudara dan saya tinggal, bekerja, ya, bercocok tanam atau apapun, bekerja mencari nafkah. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Jadi benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Jadi saudara lihat maksud perumpamaan Yesus ini, bahwa kerajaan sorga itu hanya ada dua pilihan. Menjadi anak-anak kerajaan atau menjadi anak-anak si jahat. Menjadi gandum atau menjadi lalang. Nah, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Jadi anak-anak si jahat itu tentu sumbernya dari iblis. Anak-anak kerajaan itu itulah gandum. Adalah anak-anak dari Yesus, anak manusia. Waktu menuai ialah akhir zaman sekarang ini di mana saudara dan saya hidup. Para penuai itu ialah malaikat. Nah, itu arti dari perumpamaan ini sebelum saya bahas selanjutnya ya. Jadi itulah arti dari lalang di antara gandum. Kita maju lagi ayat berikut. Slide berikut. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia, Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Saudara ingat, malaikat itu adalah penuai, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi saudara lihat, hanya ada dua kelompok. Hanya saudara harus memilih antara lalang dan gandum. Nah, kalau lalang dikatakan Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan segala sesuatu, artinya orang-orang jahat yang melakukan kejahatan akan dicampakkan ke dalam dapur api. Seperti lalang akan diikat berkas-berkasnya dan dibakar. Demikianlah orang jahat akan dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam dapur api. Orang jahat artinya orang yang tidak melakukan kehendak Yesus, kehendak Bapa di sorga. Orang yang tidak mau bertobat selama hidup di dunia ini. Dan mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api. Apakah saudara mau memilih lalang? Kita lanjut. Ya, di sana adalah ratapan, tangisan, kertak gigi, penyesalan.
Nah, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi ada dua kelompok orang. Orang jahat dibakar. Orang benar, anak-anak kerajaan itu akan bercahaya seperti matahari di dalam apa? Kerajaan sorga. Atau kerajaan Bapa kita di sorga. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu Yesus tegaskan kembali. Jadi itulah arti perumpamaan dari lalang di antara gandum. Saudaraku yang kekasih, kita maju ayat berikut. Slide berikut. Hidup ini adalah pilihan, saudara. Ya, saya tulis di sini. Hidup ini adalah pilihan. Lalang atau gandum. Di akhir zaman ini kita harus memilih sorga atau neraka. Saya ulangi. Gandum atau lalang. Kalau sorga gandum. Orang-orang benar. Neraka lalang, itu anak-anak si jahat yang berasal dari iblis. Jadi harus memilih. Ya. Tapi ada orang berkata, ini saya tulis di sini, saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu sekalian ya. Ada orang berkata begini, Pak Pendeta, saya tidak memilih, pokoknya mengalir saja hidup saya. Saudara, tidak bisa. Saudara harus memilih Tuhan Yesus atau kuasa jahat. Saya mau katakan, orang yang memilih, saya Pendeta Yosua, memilih untuk ikut Yesus, memilih untuk masuk surga. Itu saja saya bergumul selalu. Saya selalu melekat kepada Yesus, sangat sulit. Ini saya memilih, saudara. Apalagi saudara tidak memilih. Kalau saudara tidak memilih, saya mau katakan, kan dia bilang mengalir saja. Saya percaya 100% orang-orang yang tidak memilih Yesus, dia akan hanyut. Hanyut, dia mengalir ikut arus dunia ini dan akhirnya dia dibakar bersama iblis di dalam neraka. Makanya saya katakan harus pilih. Dan saya mengajak kita memilih untuk ikut Yesus. Kita memilih untuk kerajaan Allah. Sebab di sana kita akan bersinar seperti Bapa kita di sorga. Ya, saudaraku yang kekasih, enak kan? Walaupun di dunia ini kita sengsara, mungkin kita menderita kena COVID, ya, tapi puji Tuhan sembuhkan, bahkan ada yang mungkin sampai meninggal dunia. Tetapi orang-orang yang memilih untuk sorga, untuk hidup Yesus, untuk bersama dengan Tuhan, walaupun dia mati di dalam Tuhan, dan Tuhan akan bangkitkan ketika Yesus datang kedua kali. Jadi saudara pilih. Nah, saya mengajak kita untuk memilih jemaat Kahuku, jemaat Petra. Mari kita memilih ikut Yesus. Kita tidak mau ikut anak-anak kejahatan atau Lucifer. Kita mau ikut Yesus masuk ke sorga. Kita tidak mau tidak memilih. Jangan mengalir, saudara. Karena kalau air itu kalau mengalir, selalu dia mencari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, hidup kita bukan jadi tinggi, jadi rendah. Tapi ketika kita memilih untuk ikut Yesus ke sorga, hidup kita naik bukannya turun. Amin. Amin. Slide berikut. Coba saudara renungkan. Ya, saya katakan renungkan. Saudara termasuk lalang atau gandum? Tanda tanya. Ini pertanyaan buat saudara dan saya juga sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta. Apakah saudara dan saya ini termasuk lalang atau gandum? Coba kita renungkan beberapa saat. Di tengah-tengah kesibukan kita ambil waktu kita renungkan Tuhan. Apakah saya ini lalang atau gandum? Atau mungkin saudara pikir, aduh, kalau hari Minggu itu saya pasti gandum. Karena saya dikuatkan oleh kebenaran firman yang disampaikan oleh banyak pendeta-pendeta. Saya berdoa, saya membaca Alkitab. Tetapi kalau sudah hari Senin, saya bisa jadi lalang. Saya bisa memarahi istri, suami. Saya bisa memarahi anak-anak saya bisa memarahi rekan kerja saya bisa membenci tetangga saya. Karena lalang itu di situ. Jadi saudaraku, saya mengajak kita merenungkan. Kalau kita mau jadi gandum, kita jadi gandum dari saat ini untuk selamanya. Dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kenapa? Karena kalau ingat saudara perumpamaan Yesus, lalang itu bertumbuh di tengah-tengah gandum. Makanya ketika pekerja-pekerja kebun itu bertanya kepada Tuhan yang punya kebun itu, apakah Tuhan izinkan kami mau pergi cabut? Jangan. Karena kalau cabut lalang, gandum ikut tercabut. Nanti pada masa penuaian akhir zaman ketika Yesus datang. Nah saudara, kita hidup di akhir zaman.
Di tengah-tengah kita itu ada lalang, saudara. Di dalam hidup kita, seringkali lalang itu orang-orang dekat kita, saudara. Jadi makanya saya mengajak kita, baik suami, istri, anak-anak, keluarga semua, handai tolan, sahabat, mari kita jadi gandum. Jadi, kalau cuma gandum, dihimpit oleh satu lalang, bertumbuh sama-sama, lalang itu tidak akan menghimpit. Tapi kalau satu gandum dikelilingi, dihimpit oleh empat butir lalang, ya, pasti gandum itu bisa mati. Makanya kita harus apa? Harus berserah kepada Tuhan. Karena gandum itu dia akan berbuah. Dan buahnya itu bisa dinikmati orang lain. Coba renungkan, apakah saudara lalang atau gandum? Apakah saudara anak-anak terang atau anak-anak si jahat? Ya. Apakah saudara ikut Yesus atau iblis? Ini pertanyaan-pertanyaan yang Anda harus jawab sendiri di dalam diri dan hati Anda. Ya. Apakah saudara memilih untuk masuk surga atau neraka? Karena ini pilihan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya mau katakan, saudaraku yang kekasih dimanapun Anda berada. Jika seseorang memilih untuk masuk neraka, itu pilihan dia. Jadi kalau orang itu tidak masuk surga, bukan salahnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menebus saudara dan saya dari dosa. Tetapi hidup kita tidak mau berjalan di dalam Yesus. Kita memilih untuk mengikuti kuasa jahat. Sehingga kita memilih untuk binasa. Makanya saya mengajak, mari kita pilih ikut Yesus. Dan ingat saudara, ikut Yesus bukan berarti kita selalu senang. Ya, Yesus katakan, barang siapa mau ikut aku pikul salib, pasti ada kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan saudara dan saya melaluinya. Tetapi ada satu janji Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar. Makanya di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 18. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu satu jaminan Yesus. Jadi ketika saudara dan saya lelah, ya, termasuk pada masa-masa pandemi ini, mungkin saudara dan saya depresi. Tetapi ingat saudara, ajakan Yesus, mari datang kepada Dia. Kita pilih untuk ikut Yesus. Jangan ragu ikut Yesus, saudara. Karena bagi Yesus, saudara dan saya adalah jiwa-jiwa yang sangat berharga. Dia tidak mau saudara dan saya binasa. Jadi, mari saudara, pilih Yesus. Kita adalah gandum. Kita adalah anak-anak terang. Amin. Kita ikut Yesus dan kita pasti masuk surga. Itu jaminan Yesus. Saya mau berkata kita pasti masuk surga. Kalau kita setia kepada Yesus. Jangan takut saudara. Tuhan Yesus menjaga keluarga kita yang jauh. Ya mungkin kita ada di bekerja, di tambang, di Kahukup. Suami, istri, anak-anak ada di rumah. Percayalah. Ketika kita ikut Yesus ada perlindungan Tuhan bagi kita. Ya, ketika ada wabah virus corona ini ada perlindungan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang setia membela kebenaran. Membela kebenaran, saudara, bukan kesalahan. Kita maju lagi, slide yang berikut. Kita harus memilih ikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, saudaraku yang kekasih jemaat Petra Kahukup. Sekali Yesus, tetap Yesus. Makanya saya tulis di bawahnya itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya, Yesus tetap menjadi fokus kita dan tetap tinggal di dalam Yesus. Apapun yang terjadi. Apakah saudara senang, saudara susah, saudara sakit, saudara sembuh, saudara sehat, saudara sakit, saudara dipulihkan, tetap. Saudara menderita, tetap. Yesus tetap Yesus. Tetap fokus di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Karena hanya Yesus yang memberikan jalan keluar. Seringkali Tuhan izinkan persoalan itu menimpa hidup saudara dan saya. Tetapi itu tujuannya cuma satu. Membuat saudara dan saya tetap berdiri teguh. Saudara dan saya lebih kuat, lebih matang. Ya, karena emas itu semakin dibakar, semakin mengkilat. Semakin kelihatan dia punya murninya, emasnya itu.
Demikian juga orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus, yang fanatik kepada Yesus, bukan fanatik kepada gereja saudara dan saya, tetapi kita fanatik kepada Yesus. Semakin banyak kita diuji oleh ujian cobaan, oleh beban-beban masalah, semakin mengkilat rohani kita, semakin tajam penglihatan kita kepada kerohanian, kepada Yesus. Semakin banyak masalah yang Tuhan izinkan menimpa saudara dan saya, semakin tajam pisau iman, pisau rohani saudara dan saya. Makanya kita bersyukur, ya, karena di dalam Yesus ada satu jaminan. Di luar Yesus tidak ada jaminan. Saudara, kalau orang di luar Yesus mati, ya sudah selesai, masuk neraka nanti. Tapi di dalam Yesus, setelah kematian ada kebangkitan hidup yang kekal. Itu yang saya mau bagi pada saat ini. Makanya sekali Yesus, tetap Yesus. Walaupun banyak cobaan menimpa saudara, percayalah, Yesus tidak pernah membiarkan saudara. Makan minum saudara Tuhan Yesus cukupkan. Ya, saudaraku yang kekasih, mari setia kepada Yesus. Sekali lagi saudaraku yang kekasih jemaat Petra Kahuku, saya mengajak untuk memilih ikut Yesus. Saudara dan saya adalah gandum bukan lalang. Walaupun di tengah-tengah kita berdiri lalang, tapi kita tetap kokoh karena kita memiliki Yesus. Yesus akan datang, kemudian lalang itu dituai, dibungkus dan dibakar. Tapi gandum itu adalah orang-orang benar yang hidup, yang setia dengan Yesus akan dikumpulkan masuk ke dalam rumah Bapa. Itu kata Yesus. Sehingga apa? Yesus berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, sebelum saya akhiri dengan doa, mari kita angkat satu pujian. Kita angkat pujian ini. Saya rasa saudara dan saya mengetahui pujian ini. Dan kita percaya, ini yang sedang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Bagi siapa? Bagi orang percaya, orang benar. Ya, takkan berubah sampai selamanya. Itu saudara dan saya percaya. Kasih
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu oleh karena firman Tuhan telah ditaburkan bagi kami semua, bagi jemaat-Mu. Hukum. Ya Bapa di surga dimanapun mereka berada. Walaupun hanya melalui Zoom ini ya Tuhan. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus, firman ini ditaburkan kepada seluruh anggota jemaat menjadi berkat bagi mereka. Kekuatan di dalam pertumbuhan iman mereka. Kami adalah gandum yang Tuhan telah pilih untuk diselamatkan ketika Yesus datang kedua kali. Dan kami percaya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun kami diliputi banyak persoalan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berakhir bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan rambut sehelai di kepala kami, tidak ada yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikan firman ini di dalam hati kami, bahwa kami adalah gandum yang hidup di tengah-tengah lalang di dunia ini. Tetapi ketika Yesus datang, kami akan dituai menjadi gandum untuk diselamatkan bersama-sama dengan Yesus. Memberkati seluruh anggota jemaat kami di Kahuk, seluruh karyawan dari PT Pama Persada Nusantara. Tuhan memberkati dari pimpinan, para manajer, para direksi sampai seluruh karyawan. Tuhan berkati. Memberkati rumah tangga kami semua. Suami, istri, anak-anak mungkin ada yang jauh, yang terpisah dengan kami. Tetapi Tuhan menyertai, melindungi mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau sangat baik bagi kami. Memberkati pemerintah kami Republik Indonesia. Memberkati pimpinan kami di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang akan menghadapi juga pilkada pada tanggal 9 Desember. Di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan ikut campur tangan. Di dalam nama Yesus, inilah doa syafaat kami, Bapa. Kami sembahkan hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.